Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oktavia Malenta dengan NIM 216601142. Di sini saya akan menjelaskan tentang risk and return spectrum. Risk and return spectrum atau spektrum risiko adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara risiko dan potensi keuntungan dalam investasi. Konsep dasarnya adalah semakin tinggi risiko suatu investasi, semakin tinggi pula potensi keuntungannya, dan sebaliknya. Bisa kita lihat pada gambar tersebut, ada panah ke samping atau horizontal. Di situ ada potensi risiko atau potensial risk. Artinya panah horizontal ini menunjukkan tingkat risiko dari berbagai jenis investasi. Semakin ke kanan posisi suatu investasi pada garis ini, semakin tinggi pula tingkat risikonya. Kemudian ada panah ke atas vertikal potensi pengembalian. Artinya panah vertikal ini menunjukkan potensi pengembalian atau keuntungan dari berbagai jenis investasi. Semakin tinggi posisi suatu investasi pada garis ini, semakin besar potensi keuntungannya. Investasi yang berada di bagian atas panah memiliki potensi keuntungan yang lebih besar, tetapi biasanya juga memiliki risiko yang tinggi. Sebaliknya, investasi di bagian bawah panah memiliki potensi keuntungan yang lebih kecil, tetapi cenderung lebih aman. Dalam gambar tersebut, yang ditandai dengan warna biru atau safety area terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tabungan dan deposito bank. Pada dasarnya tabungan adalah layanan penyimpanan dana di bank yang memungkinkan kita menarik dan menyetor dana dengan mudah. Tujuannya adalah untuk menyimpan uang dengan aman dan mudah diakses. Kemudian ada deposito bank, juga merupakan produk penyimpanan dana di bank, tetapi dengan jangka waktu tertentu. Sejumlah uang, kita bisa menitipkan sejumlah uang untuk periode yang disepakati, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, dan sebagai imbalannya kita menerima bunga. Mengapa keduanya masuk safety area? Yang pertama, tabungan dan deposito dijamin oleh lembaga penjamin simpanan hingga jumlah tertentu. Ini berarti jika bank mengalami masalah keuangan, dana kita akan tetap aman. Yang kedua, risiko rendah. Dibandingkan dengan investasi lain seperti saham atau reksadana, tabungan dan deposito memiliki risiko relatif rendah. Yang kedua ada surat utang jangka pendek. Surat utang jangka pendek atau yang dikenal juga dengan istilah commercial paper adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana cepat dan untuk kebutuhan jangka pendek. Mengapa masuk safety area? Yang pertama, karena jatuh temponya singkat, risiko perubahan nilai pasar utang ini relatif kecil. Yang kedua, penerbit terpercaya. Biasanya surat utang jangka pendek diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang memiliki reputasi baik. Potensi keuntungannya, kita akan menerima bunga atau kupon secara berkala. Yang kedua, saat jatuh tempo, kita akan menerima kembali nilai nominal surat utang. Kemudian pada gambar tersebut ada yang ditandai dengan area warna kuning atau growth area. Dalam growth area ini terbagi dari beberapa. Yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market fund. Jenis reksadana yang portofolionya terdiri dari instrumen investasi jangka pendek seperti deposito, sertifikat deposito, dan surat berharga pasar uang. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan memberikan tingkat pengembalian yang stabil. Yang kedua ada surat utang pemerintah, instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya seperti obligasi negara, surat utang berharga negara, dan sukuk. Dianggap sebagai investasi yang relatif aman karena dijamin oleh pemerintah. Yang ketiga, reksadana pendapatan tetap. Jenis reksadana yang sebagian besar asetnya dialokasikan pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi korporasi dan obligasi pemerintah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pendapatan yang stabil secara berkala. Tingkat risiko menengah lebih tinggi dari reksadana pasar uang tetapi lebih rendah dari reksadana saham. Yang keempat ada surat utang swasta.
instrumen utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta untuk mendapatkan dana. Tingkat kupon atau bunga yang ditawarkan biasanya lebih tinggi dari obligasi pemerintah, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi. Yang kelima ada reksadana campuran. Jenis reksadana yang alokasi asetnya terdiri dari campuran antara saham dan obligasi. Tujuannya adalah untuk memberikan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi daripada reksadana pendapatan tetap. Mengapa kelima bagian tersebut masuk ke dalam growth area? Yang pertama, mengapa masuk ke dalam growth area? Jenis-jenis reksadana ini masuk ke dalam growth area karena memiliki potensi untuk memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada instrumen investasi yang lebih konservatif, seperti deposito atau tabungan. Meskipun tidak memberikan keuntungan sebesar reksadana saham, namun potensi keuntungannya masih menarik bagi investor dengan profil risiko moderat. Faktor-faktor yang mempengaruhi potensi keuntungan yang pertama, kondisi pasar. Pergerakan pasaran saham akan mempengaruhi kinerja reksadana. Jika pasaran saham mengalami kenaikan, maka nilai reksadana juga berpotensi meningkat. Yang kedua, kebijakan moneter. Suku bunga acuan dan kebijakan moneter lainnya dapat mempengaruhi tingkat kupon dan investasi. Kemudian yang terakhir ada risky area yang ditandai dengan warna merah. Terbagi beberapa bagian. Yang pertama ada reksadana saham. Jenis reksadana yang mayoritas asetnya dialokasikan pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Yang kedua ada saham. Bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan, investor membeli saham dengan harapan nilai saham akan meningkat atau mendapatkan dividen. Yang ketiga ada derivatif, kontrak finansial yang nilainya diturunkan dari aset lain yang mendasarinya seperti saham, obligasi, indeks saham, atau komoditas. Contohnya adalah opsi dan futures. Yang keempat ada cryptocurrency, mata uang kripto, mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan dan beroperasi secara independen dari bank sentral. Contohnya seperti Bitcoin dan Ethereum. Mengapa masuk dalam risky area? Ketiga instrumen ini masuk ke dalam risky area karena beberapa faktor. Yang pertama, volatilitas tinggi. Nilai saham, derivatif, dan cryptocurrency dapat berfluktuasi secara signifikan dalam waktu singkat. Perubahan sentimen pasar, berita ekonomi, atau faktor-faktor lainnya yang dapat menyebabkan harga naik atau turun. Yang kedua ada ketidakpastian. Tidak ada jaminan bahwa nilai investasi akan selalu meningkat. Ada risiko kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Yang ketiga ada kompleksitas. Derivatif khususnya adalah instrumen yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar keuangan. Yang keempat ada regulasi. Cryptocurrency masih menghadapi ketidakpastian regulasi di berbagai negara yang dapat mempengaruhi nilainya. Ada potensi keuntungan. Meskipun berisiko, ketiga instrumen ini juga menawarkan potensi keuntungan yang signifikan. Yang pertama ada pertumbuhan modal. Jika investor memilih saham atau reksadana saham yang tepat, mereka dapat memperoleh keuntungan besar dari kenaikan harga saham dalam jangka waktu panjang. Yang kedua ada leverage. Derivatif dapat memberikan daya ungkit yang memungkinkan investor mengendalikan nilai aset yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Namun leverage juga meningkatkan potensi kerugian. Yang ketiga ada inovasi. Cryptocurrency menawarkan potensi keuntungan dari pertumbuhan teknologi, blockchain, dan adopsi mata uang digital di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.